lagi di Jupe Jumatnya Pemuda. Pagi ini kita ada tamu cantik nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Dokter cantik. Hari ini kan hari Jumat. Kita habis olahraga ya Bu Dokter. Ya, seger rasanya. Seger. Kita bisa beraktivitas sekali seminggu. Iya. Ini Lu mana? Bukan ini. Iya. Kita ngobrol kita ini. kebetulan kita kedatangan tamu nih Dokter cantik. Mau boleh perkenalan dulu biar semakin semakin akrab gitu ya Bu Dokter. Iya. Silakan Bu Dokter. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Ana Agung Mas Damayanti. Saya bekerja di Puskesmas Pemuda. Ya sudah sejak lama. Kebetulan saya di bagian poli pelayanan kesehatan di Puskesmas Pemuda. Mungkin Nana ini mau ngajak ngobrol tentang penyakit ya Nana. Ya. Silakan. Ini Bu Dokter. Ya. Ini saya amati akhir-akhir ini kan banyak sekali kematian di masyarakat kita itu akibatnya adalah dari penyakit tidak menular gitu. Kayak misalnya dia tiba-tiba stroke gitu Ya, Dokter. benar-benar. Jadi sebetulnya kematian itu penyebabnya kebanyakan penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu seperti kita ketahui kan hipertensi, stroke, kemudian DM, kanker, paru-paru kronis, seperti asma. Justru itu penyebabnya. Jadi kita juga jangan memandang remeh penyakit tidak menular. Boleh kita ngobrol sebentar aja tentang satu penyakit ya, misalnya hipertensi Bu Dokter ya. Ya, hipertensi. Jadi penyakit hipertensi adalah penyakit kenaikan tekanan darah ya. Jadi diakibatkan oleh pembuluh darah itu mengalami kerusakan. Ya, jadi itu ada banyak faktor yang menyebabkan hipertensi ini. Berapa anunya Bu Dokter? Yang normal itu berapa sih sebenarnya tekanan darahnya? Tekanan darah yang normal 120 per diastoliknya 80. Jadi ada tekanannya itu kan biasanya ada angka sistolik, ada angka diastoliknya. Jadi sistolik itu adalah saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan saat jantung darah kembali ke jantung itu tekanan diastolik. Jadi sebetulnya tekanan 130 itu udah mulai pra-hipertensi. Hipertensi ya. Di atas 140 mulai hipertensi, 140 ke atas. Jadi itu mulai hati-hati. Berarti yang tergolong penyakit hipertensi adalah yang tekanan darahnya 140 ke atas gitu. Iya, sudah mulai itu hipertensi. Tadi kan sudah tekanan darahnya Bu Dokter. Sebenarnya penyebabnya apa sih hipertensi ini Bu Dokter? Hipertensi itu penyebabnya ada penyebab faktor risiko yang menyebabkan hipertensi, dan itu faktor gen ya. Kemudian umur juga bisa, kemudian ada beberapa penyakit di dalam badan pasien itu, seperti ada penyakit kelainan ginjal misalnya, kemudian kelainan jantung, kemudian itu faktor-faktor yang sulit kita ubah ya, tapi ada faktor yang bisa merubah, bisa menekan penyakit itu agar tidak menjadi parah, itu dengan memperbaiki atau dengan menjalankan pola hidup sehat seperti tadi kita berolahraga, salah satunya beraktivitas, tetap beraktivitas, kemudian melakukan diet makanan ya, jangan terlalu banyak garam, kemudian kurangi makan daging, kopi ya, itu faktor risiko yang maksud saya yang bisa menurunkan atau mencegah penyakit hipertensi sampai parah. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki agar hipertensi tidak terlanjur parah. Misalnya jangan sampai merokok, minum alkohol, kemudian tadi makanan sudah ya, pola hidup bersih sehat, kurangi stres, kelola emosi, pola stres ya. Itu tadi penyebab sekalian cara mencegahnya nih Bu Dokter. Sedangkan gejalanya gimana sih Bu Dokter itu?
ada yang bergejala ya, jadi respon tubuh dia merespon karena darahnya tinggi, jadi cepat bisa kita ketahui cepat pasien itu sadar bahwa dirinya hipertensi. Tapi apabila dia tidak mengeluh, nah inilah yang berbahaya. Tiba-tiba dia datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi stroke misalnya. Karena kurang perhatian, kurang Ya, memperhatikan gejalanya ya. Bukan, atau memang dia tidak sensitif, terlalu sibuk misalnya kan, merasa diri sehat ya. Kemudian gejala-gejala yang nampak ini macam-macam, mual, pusing, sakit kepala, terpuk, kemudian kadang-kadang mimisan, itu juga mimisan, kemudian angkas marah juga kadang-kadang itu, kemudian lemas, kemudian tiba-tiba jalan misalnya lemas, mulai setengah. Berarti kadang pasti pasien ini kan dia tahu dirinya hipertensi tapi tidak minum obat, terus dia abaikan, kan sehat nih gitu, tiba-tiba stroke gitu ya. Kadang-kadang gitu, setelah dikasih obat oleh dokter, diam-diam dia tensi dirinya, dibilanglah normal. Jadi dia merasa dirinya, oh saya sudah sehat, karena salah menilai dirinya, sehingga itu yang menyebabkan tiba-tiba dia stroke, padahal sudah pernah. Terus kalau misalnya ada seorang pasien ini dia penderita hipertensi sudah lama, apa sih yang harus diperhatikan atau apa yang harus mereka lakukan agar tensi mereka itu terkontrol gitu? Ya, inilah pertanyaan bagus ini ya. Jadi untuk orang yang sudah pernah ya didiagnosis hipertensi, sebaiknya harus mengontrol tensinya ya. Jadi dia harus kontrol ke fasilitas kesehatan agar bisa diketahui tensinya seperti apa, kemudian bisa diberikan obat. Jadi dia harus minum obat, Minum obat teratur gitu, dokter? obat yang teratur. Kemudian kalau dia obes, dia mengatur diet makanannya, karena dia minum obes ini juga ada risiko dan ini juga berbahaya pada orang obes ini. Kemudian dia selain teratur minum obat, ya itu tadi menjauhi makanan yang bisa meningkatkan membahayakan tubuhnya seperti daging, garam, dan lain-lain. Oh iya Bu Dokter, apa namanya, ada kan program pemerintah yang ada di TV namanya Cerdik kalau nggak salah Bu Dokter ya? Ya, C-nya itu kan anak kan promokes tahu ya, itu. C, Untuk penyakit tidak menular ya. cek kesehatan secara berkala, E, enyahkan asam rokok, R, rajin beraktivitas fisik, ya. D, diet seimbang berat badan. Nah, I, istirahat cukup, dan K, kelola stres. Dokter, kan kayak tadi dia tensinya tinggi, terus periksa ke vaskes, dikasih obat, minum obat paling 1-2 hari merasa sehat, terus berhenti dia minum obat. Itu gimana sih Bu Dokter? Ya, masyarakat sering begitu ya, menyamakan hipertensi itu, oh kalau hipertensi kepala sakit baru naik darah, karena dia pada saat dia periksa ke puskesmas kan sakit kepala, terus difonis hipertensi, kemudian dia minum obat 1-2 biji, padahal di sana mungkin ada cuman dia di sana selain obat hipertensi ada obat nyeri ya yang menurunkan rasa nyerinya, terus dia merasa oh nyeri kepala saya udah hilang, berarti normal. Nah itu kesalahpahaman masyarakat menjadi demikian. Jadi itu tidak boleh demikian. Jadi kadang-kadang juga dia setelah minum obat seperti yang tadi saya katakan, dia pergi ke vaskes atau ke seorang perawat, tensinya normal, terus dia berhenti, dia merasa sembuh. Masyarakat itu seperti itu tadi ya. Kemudian dia takut ketergantungan obat, jadi sehingga dia tidak mau minum obat. Padahal bisa jatuh dalam kondisi stroke akhirnya. Jadi intinya itu kita Minum obat tiap hari ya? minum obat tiap hari, kemudian berolahraga, termasuk juga memilih makanan yang bagus. Terus kalau misalnya ada seorang pasien sudah menderita hipertensi lumayan lama nih Bu Dokter, bisa terjadi komplikasi nggak dia? Oh, ya betul itu, nah bagus itu. Ya komplikasinya seperti tadi itu, dia stroke komplikasinya, kemudian gagal ginjal, kemudian retinopati, kan kadang kita lihat orang yang hipertensi karena kelamaan terkena saraf
bisa melihat, kurang mendengar, kemudian bisa keluar darah dari hidung, kemudian gangguan pembuluh darah tepi. Intinya pertama minum obat teratur, terus lakukan cerdik yang tadi gitu ya, dokter ya. Betul, ya. Sama apa namanya, ikuti dah saran dokter. Iya, Gitu betul ya. Kita sudah dapat ilmu banyak dari Bu Dokter tentang hipertensi. Mungkin teman-teman yang apa namanya menonton di rumah bisa memberitahu keluarganya yang menderita hipertensi biar melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Dokter. Gitu ya Bu Dokter? Ya. Akhir kata, kami tutup perbincangan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi